Bila kau tak berikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Yesus, kau arti hidupku, yang telah memberikan nyawamu. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Kau arti hidupku, yang telah memberikan nyawamu. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Puji Tuhan, selamat pagi. Saya menyambut Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, yang mukanya luar biasa pagi hari ini, sungguh bersuka cita. Shalom. Ada sukacita di dalam rumah Tuhan, amin. Haleluya. Demikian saudara yang mengikuti ibadah secara live streaming. Kita percaya dimanapun saudara beribadah, jamahan Tuhan sanggup melawat setiap kita. Sebelum kita memulai ibadah kita yang antusias hari ini saudara, mari kita bersama bersatu hati di dalam doa syafaat. Kita bangkit berdiri bersama. Bapa, satu hari lagi Tuhan tambahkan bagi setiap kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh ada, melangkahkan kaki kami ada di tempat ini. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Engkau baik, sangat baik Tuhan. Engkau telah menunjukkan bahwa Engkau menang atas maut. Engkau berkuasa atas hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang mengatur persembahan kami sedemikian rupa yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Bukan yang sisa, tapi kami memberi yang terbaik, hati kami, hidup kami sebagai persembahan yang hidup,
Kudus berkenan kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah setiap kami. Waktu umat Tuhan memuji, menyembah Engkau hadir. Setiap kami dalam keadaan sakit, ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Engkau memberikan kekuatan yang baru. Yang bergumul dalam setiap masalah kehidupan, Tuhan yang menjadi sumber jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Biar Roh Kudus mengurapi setiap kami. Pemberitaan firman-Mu Tuhan. Berkata-kata atas hamba-Mu. Sampaikan isi hati-Mu. Perdengarkan Tuhan suara-Mu bagi setiap kami. Sehingga setiap kami boleh berkarakter Kristus. Setiap kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Melekat kepada Engkau. Gereja Tuhan di tempat ini boleh menjadi gereja pemberita kabar baik Tuhan, mempersiapkan umat yang layak berkarakter Kristus untuk menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat. Setiap kami menjadi duta besar kerajaan Allah dimanapun Tuhan tempatkan kami. Berdoa buat Bapak Gembala beserta Ibu, barisan para pemimpin di tempat ini bergandengan tangan, bersatu hati untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Masih banyak proyek yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan gereja di tempat ini. Oleh sebab itu Engkau mempersiapkan setiap kami menjadi anggota tubuh Kristus yang saling melengkapi satu sama lainnya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa buat daerah Dadap, Kosambi dan sekitarnya. Biar setiap kami jemaat Tuhan menjadi garam, menjadi terang dunia. Di mana Tuhan tempatkan kami, kami boleh menjadi berkat. Menjangkau jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Jamah Tuhan, lawatan Tuhan, hujan akhir-Mu, hujan pertobatan, hujan kesembuhan, hujan pemulihan terjadi bagi daerah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami berdoa bagi bangsa dan negara ini. Kami berdoa buat pemimpinnya. Kami berdoa Bapak Presiden Prabowo Gibran, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Jajaran para menteri MPR DPR kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Wakil Allah, wakil rakyat yang berdiri atas bangsa dan negara ini boleh menjadi pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan. Taruh hati Tuhan bagi setiap pemimpin kami. Roh takut akan Tuhan bagi pemimpin negara ini. Sehingga negara ini boleh bangkit dari segala problema. Dipulihkan segala bidangnya. Berkati tanahnya, berkati wilayahnya, berkati penduduknya, berkati perekonomiannya, pertahanan keamanan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Engkau begitu mengasihi bangsa dan negara ini. Tangan-Mu terbuka lebar atas Indonesia. Mata-Mu Tuhan tertuju atas Indonesia. Damai sejahtera Allah, berkat pemulihan keselamatan atas Indonesia. Dan kami percaya Tuhan setiap kami boleh mengasihi bangsa ini. Karena Tuhan tempatkan kami bukan secara kebetulan ada di negara ini. Kami boleh menjadi saksi Yesus yang hidup. Surat yang terbuka dimanapun Tuhan tempatkan kami. Biar nama Tuhan semakin ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doa, kami alaskan segala doa permohonan kami hanya di dalam satu nama yang berkuasa. Kekasih hati kami yang telah bangkit dari maut untuk menyelamatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah ini penyembahan kami, ini ibadah kami. Kami dedikasikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dan antusias memuliakan Tuhan, bersama kita katakan amin. Silakan duduk saudaraku, nikmati hadirat Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku ikut
Selamat Paskah untuk jemaat sekalian. Berikan salam kanan kiri, muka depan belakang. Haleluya. Kabar baik bagi setiap kita, maut telah dikalahkan. Yesus telah bangkit dari maut. Dia memberikan kemenangan bagi setiap kita. Haleluya. Serukan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Mari rayakan kebangkitan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup untuk selamanya, selamanya. Oh oh, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Tuhan kita. Tepuk tangan lebih antusias IFC Vitara. Gereja Tuhan, mari rayakan kebangkitan Tuhan kita. Semuanya serukan. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Bolehkah kita melambaikan tangan Yesus? Yesus bangkit, Yesus bangkit dan hidup selamanya. Oh selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, rayakan kebangkitan, kebangkitan Tuhan kita. Katakan Yesus bangkit jemaat, Yesus bangkit. Mari jemaat antusias di hadapan Tuhan. Rayakan kebangkitan Tuhan Yesus selamanya. Oh oh, Yesus bangkit. Haleluya. Marilah raya, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan, kebangkitan Tuhan kita. Lebih antusias lagi church. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Mari gereja Tuhan, rayakan kebangkitan Tuhan kita. Yesus rayakan. Oh, 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 oh. Rayakan Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Oh selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan.
berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Mari kita memuji Tuhan. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, oh, ku bersorak, haleluya, mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Boleh bila kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Segala puja bagi Engkau Tuhan, haleluya. Seberapa jemaat Tuhan yang saya melihat ada sukacita karena Tuhan telah menang atas maut, amin Bapak Saudara. Boleh sekali kita berikan tepuk tangan ke kiri kanan. Kita berikan cos juga ke kiri kananmu. Katakan bersorak-sorai, kita menaikkan pujian paling meriah buat Tuhan. Bersorak-sorai karena Engkau telah bangkit Tuhan, haleluya. Kita sekali puji Tuhan dengan antusias. Mari kita mau katakan bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Amin. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Hanya Engkaulah satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Sebab Kaulah Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Pam 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 pam. Mari dengan bersukacita. Para pam 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 pam. Katakan bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Kami mau bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Kita bersorakkan Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Biar musik puji Tuhan, haleluya. Biar setiap kami yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Haleluya. Antusias katakan padam pam 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 pam. Padam 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 pam 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 pam.
Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan saja. Tuhan yang disenangkan, Tuhan yang disukakan. Engkau Tuhan yang menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Yesus berkemenangan, artinya kami pun harus berkemenangan. Kami tidak hanya sekedar melakukan ibadah kebangkitan, tapi kami harus membuktikan hidup kami bangkit bagi kemuliaan nama Tuhan. Firman-Mu, nasihatilah kami. Firman-Mu mengubahkan hidup kami. Firman-Mu yang menyadarkan kami. Kami butuh firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Tidak ada satu orang pun yang terlewatkan. Kami semua mau menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Roh Kudus jamah setiap hati pribadi lepas pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengambil alih ruangan ini. Tuhan yang mengambil alih seluruh kehidupan kami. Kami siap menerima apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kehidupan kami. Berbicaralah. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap ditolong dan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Yang siap katakan bersama. Amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Selamat pagi, shalom. Kita bersyukur Tuhan masih mengizinkan kita untuk ada di ruangan ini. Ya, biar kita di saat ada di ruangan ini sungguh kita terfokus kepada Tuhan. Amin. Oke, mari buka yuk Alkitabnya dari Filipi. Filipi 3. Filipi 3 ayat 10 sampai ayat 11. 2 ayat kita akan baca secara bersama-sama ya. Filipi 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Yang sudah ketemu katakan amin. Belum semua berarti. Sekali lagi, Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yang sudah ketemu katakan amin. Nah udah lumayan. Oke, kita akan baca 2, 3 ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang. Oke. Kita bersyukur Tuhan Yesus bangkit. Amin. Ya. Kalau enggak bangkit, enggak klimaks. Begitu ya. Kalau udah pengikut Kristus, tapi kalau enggak bangkit, enggak klimaks gitu loh. Halo? Paham sampai sini? Paham enggak? Yesus bangkit. Kita bersyukur. Kalau Yesus nggak bangkit, perjalanannya selama ada di muka bumi nggak klimaks. Engkau buat keputusan pengikut Kristus, tapi kalau hidupmu nggak bangkit, perjalanan imanmu tidak klimaks. Ih, masih ngantuk rupanya. Kalau enggak bangkit, perjalanan hidupmu, perjalanan imanmu dalam pengiringan akan Tuhan tidak klimaks. Artinya biasa-biasa saja.
Saya terlalu yakin dan percaya kita semua yang ada di ruangan ini rindu mengakhiri pertandingan ini dengan maksimal. Amin. Tidak hanya sekedar, tapi maksimal bagi kepentingan kerajaan surga. Nah, perhatikan ayat yang sudah kita baca. Ini tidak terlalu rumit untuk dipahami. Yang ku kehendaki ialah mengenal siapa? Iya. Munculkan coba slide yang sudah disiapkan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Hidup baru. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hubungan dengan Allah itu sudah apa? Terputus. Sudah ada jarak. Sudah ada kata terpisah. Sejak apa? Jatuh dalam? Oke. Kita setiap hari diperhadapkan gak? Untuk yang namanya kemungkinan kita bisa jatuh dalam dosa. Iya. Karena apa? Alkitab mencatat iblis itu seperti singa yang terus mencari mangsa yang siap dia makan. Jadi kalau perjalanan imanmu tidak engkau buktikan lewat engkau bangkit. Nah itu tuh sasaran empuknya. Karena dia terus setiap hari mencari mangsa yang dia bisa hajar. Yang bisa dia makan. Nah lah kalau dilihat memble gitu ya, nggak fokus, nggak siaga, nah itu makanan empuk gitu. Kalau kau ada di ruangan ini nggak fokus, nggak konsentrasi, nah itu tuh makanan empuk itu bagi iblis. Lihat dulu kiri kananmu, konsen kali dia Bu bilang, konsen kali kok dia, fokus kali dia, nggak kemana-mana pikirannya. Itu membuktikan engkau mau menyatakan, Yesusku bangkit, aku pun bangkit. Tidak seperti cara ibadahku yang kemarin-kemarin. Tidak seperti cara pelayananku yang kemarin-kemarin. Amin. Iya. Yesus berkorban bagi hidupku, bagi hidup semua kita. Dosa telah memisahkannya, tapi karena kasihnya dia rela mengorbankan nyawanya. Dan akhirnya hubungan kita kepada surga, hubungan kita kepada Bapa kembali terhubung. Nah, di sana ada yang namanya pengorbanan. Lah monggo jangan disia-siakan. Kan begitu. Udah ada orang yang sangat rela mengorbankan nyawanya supaya hubungan yang retak itu, hubungan yang jauh itu pulih kembali. Lah monggo jangan disia-siakan. Itu harus serius dijaga. Jadi hal ini kita harus serius perhatikan. Keadaan rohani manusia sebenarnya sudah mati. Dan perlu penebusan atas dosa agar hubungan dengan Allah dapat dipulihkan. Hari ini saya akan menyampaikan dengan 3 poin. Yang pertama, perlu yang namanya pengenalan yang benar. Jadi kalau ayat 10 tadi berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal siapa? Yesus. Mengenal siapa? Mengenal Tuhan kita. Jangan engkau berkata, aku pokoknya karena ini ibadah Paskah ya udah datang aja. Berarti engkau gak mengenal Dia. Ya karena tetangga lah ya datang aja lah Bu. Berarti kau gak kenal banget. Halo? Saya berdoa supaya semua kita yang ada di ruangan ini engkau datang dari dasar hati karena engkau mengenal Raja di atas segala raja. Bukan karena hal-hal yang lain. Bukan karena engkau udah tahu kisi-kisi acara hari ini. Bukan karena ada konsumsi mungkin yang disiapkan. Ini baru mungkin ya. Baru mungkin.
Jangan nanti pas kau keluar, katanya tadi khotbah ada konsumsi, padahal aku udah siapkan perutku. Ya. Tapi biar kiranya kita ada di ruangan ini karena mengenal Yesus Kristus Tuhan yang rela mati bagi hidupku dan bagi hidupmu. Inilah bukti bahwa kita sungguh-sungguh mau berubah dari cara hidup kita yang lama, yaitu apa? Ada perubahan dari yang tadinya buram pengenalannya, yang tadinya karena ikut-ikutan, tapi sejak engkau tahu siapa Sang Juru Selamat, engkau buat keputusan untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena pengenalan. Kan? Gak mungkin seseorang jadian sama orang yang dia belum kenal. Siapa tadi yang bilang betul? Kencang kali dia. Apakah Bapak hasil dari pengenalan yang sangat-sangat detail? Iya. Kan gak mungkin. Dia pasti akan bergumul. Dia pasti akan lihat bebet, bibit, bobotnya. Enggak mungkin asal iyalah udah umur maulah aku mau. Pasti ada kata yang namanya aku harus tahu siapa dia. Aku harus mengenal karakternya. Aku harus tahu apa kelebihannya. Makanya dia bilang kita pengenalan dulu lah ya. Benar gak? Ini Koko yang tadi WL. Istri mana kok? Ada di belakang lah ya. Nggak mungkin kan dulu Cici itu langsung bilang gini. Ya udahlah saya tahu dia WL di gereja. Ya udahlah pasti dia udah baik. Maulah aku. Nggak mungkin kan Ci ya, nggak mungkin. Ya mungkin. Pasti ada kata di sana kesepakatan karena apa? Sudah diawali ketertarikan secara tampilan luar. Maka ada kesepakatan kita pengenalan dulu ya. Dari hasil pengenalan itu maka ada tindakan selanjutnya. Oh ternyata kita cocok secara karakter. Oh ternyata kita cocok secara kebiasaan. Oh ternyata dalam kita memutuskan masalah ternyata kita klop. Tapi kalau ternyata jauh perbedaannya maka akan ada di penghujung. Kayaknya kita nggak bisa lanjut deh. Kan begitu. Nah kiranya perjalanan iman kita ada dalam satu kerucut. Yesus segalanya. Amin. Jangan tukar Yesus dengan hal yang lainnya. Karena engkau sudah betul kenal siapa dia. Kita ini sampah tapi diangkat menjadi anaknya. Kita ini tadinya bukan siapa-siapa tapi kita diangkat dan diselamatkan. Dari pengenalan itulah seharusnya membuat engkau dan aku berkata dengan tegas, sekali Yesus. Yang muda-muda jangan jual Yesus hanya karena pasangan hidup. Yang berkarir jangan jual Yesus karena jabatan. Ya. Orang yang akan sampai di titik ini, dia tidak akan mudah goyah karena pengenalannya yang benar. Oke? Mau apapun dicoba digoyahkan karena engkau sudah sungguh mengenal siapa Yesus Kristus itu. Maka apapun yang coba dunia ini tawarkan, engkau tidak akan terpengaruh. Karena tadi pengenalannya yang benar. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Pujian ada berkata begini, mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku apalah gitu, lupa aku nadanya. Secara pribadi gitu. Jangan
Kristus Tuhan secara pribadi. Perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan, itulah yang akan membuat hidupmu dan hidupku menjadi radikal bagi Yesus Kristus Tuhan. Perjumpaan Saulus bersama dengan Tuhan itu membuat dia radikal bersama dengan Tuhan. Amin. Iya. Jadi jangan karena hal-hal yang mudah dilunturkan. Tapi kiranya keputusanmu ada di rumah Tuhan ini. Kiranya itu dari pengenalanmu secara pribadi dengan Tuhan. Jadi di saat engkau punya pergumulan, karena engkau kenal betul, maka engkau tidak akan meninggalkan dia. Halo? Seandainya engkau ada di titik terendah, karena engkau kenal dia, kau tidak akan marah-marah. Seperti Ayub berkata, aku datang telanjang, aku pulang pun nanti juga enggak bawa apa-apa. Kan begitu? Karena apa? Dia kenal. Dia kenal. Waktu Abraham menerima janji Tuhan, sampai mau lanjut usianya, janji Tuhan itu belum tergenapi. Dia enggak undur. Karena apa? Pengenalan. Halo? Halo? Iya. Kalau engkau saat ini sedang bersama dengan pasangan hidupmu yang engkau doakan, yang engkau uji. Saya yakin dan percaya seandainya di tengah perjalanan ada begitu banyak proses, ada begitu banyak perbedaan. Tapi karena engkau mengenal siapa dia, maka engkau tidak akan mudah berkata pisah. Karena apa? Mengenal. Saya percaya nanti juga ini akan baik. Karena apa? Mengenal. Betul? Seandainya saat ini ada banyak doamu yang belum dijawab. Ada banyak permohonanmu yang belum engkau terima jawabannya. Tapi karena pengenalanmu kepada Tuhan gak mungkin engkau undur. Amin? Karena apa? Engkau tetap percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan akan pulihkan hidupku. Walau saat ini aku belum melihat, tapi aku percaya Tuhanku ajaib. Amin. Jadi orang kalau enggak kenal betul akan mudah kecewa. Tapi kulihat muka-mukanya di sini, muka-muka yang mengenal Yesus. Seandainya doamu belum dijawab, engkau enggak mudah undur. Tapi kalau pengenalannya nanggung, baru sakit panu kau, nggak langsung terjawab, sembuh besoknya, langsung kau bilang, nggak benarnya ada Tuhan itu, mundur kau. Tapi di sini tidak, ya, tapi di sini tidak ada. Hari Kamis lalu ada yang datang ke rumah konseling, orang India, kuci teh. Ya, orang India penulis. Kemarin dia bawa buku Dokter Terawan, dia nulis, dia bawa ke rumah. Dia sharing. Keluarga besarnya masih yang beragama Hindu yang sangat taat. Dan dia di waktu remaja menerima Yesus. Ya, dia senang berdoa, bahkan dari pengakuannya, dia pun mendapatkan karunia penglihatan. Perhatikan ya, mendapatkan karunia penglihatan. Tetapi karena berproses, orang tuanya tidak setuju kalau dia menjadi pengikut Kristus. Dan akhirnya adalah larangan tidak boleh ke gereja. Tapi dia tetap buat keputusan untuk berdoa dan dia tetap terkonek sama kakak rohaninya, begitu. Karena apa? Dia pernah bawa hamba Tuhan ke rumahnya berdoa, mendoakan orang tuanya. Dan hamba Tuhan ini katanya bilang begini, muka ibu sama yang di gambar-gambar ini. Begitu. Murka mamanya. Disuruh mereka semua pulang. Pulang. Gitu.
Nah, jadi tim-tim besuk yang diberi Tuhan karunia berdoa berhikmat ya. Berhikmat, shalom. Yang tim kunjungan, shalom. Enggak adanya kalian tim kunjungan? Adanya. Ada loh. Ibu-ibu hebat ini tim-tim kunjungan sini. Ya. Jadi kalau ada sedang datang ke satu tempat, seandainya ada penyingkapan Tuhan, minta hikmat. Ya, minta hikmat. Jadi belajar dari kisahnya dia. Sejak itu ada begitu banyak larangan keras, pokoknya tidak boleh ke gereja. Nah, dan akhirnya sudah 11-an tahun lah dia tidak menginjak gereja. Dan adalah di satu titik ini karena perasaan jatuh cinta. Yang datang ini perempuan. Dia mengenal lah salah satu dokter di bawahannya dokter Terawan. Dan dia tahu padahal dokter ini bukan yang satu iman. Terus dokter ini pun sedang pisah dengan istrinya. Udah pisah begitulah, udah pisah. Dan dia beriman begini, Tuhan, pasti dia yang terbaik yang Tuhan siapkan buat saya. Jadi dia udah klaim. Dari cerita itu dalam hati saya bilang, pertama aja udah beda iman. Terus yang kedua dia langsung main klaim aja ini anak. Padahal dia bilang dia punya karunia, berdoa dan penglihatan. Saya dengarkan dulu, dia ngerocos saja itu dari jam 7 pagi sampai saya lihat jam 10. Ketahuanlah dia penulisnya, berbendaharaannya banyak. Aku dari tadi aja belum ada keluar kalimat-kalimat. Ku ambillah minum karena kulihat dia sudah seperti ngos-ngosan cerita itu. Ku kasih, istirahat dulu, minum. Ku bilang, biar tenang. Gimana, udah oke? Saya bisa tanggapin? Saya bilang begitu. Nah, artinya saya mau menekankan begini. Di tengah perjalanan imannya, akhirnya dia tidak sabar menanti dari doa-doa. Padahal dia bilang dia ada mendengarkan pernyataan Tuhan dari pendoa A, B, C, D. Tapi karena menurut dia lama, akhirnya dia yang main kartu tarot itu loh. Untuk bacain siapa sih nanti pasangannya. Kiranya yang muda-muda yang ada di sini enggak ada yang kayak gitu-gitu. Ya. Ya, kalau di gereja kau mantap kali kau nyanyi sekali Yesus, selamanya Yesus. Tapi karena kau lihat kayaknya enggak ada tanda-tanda perubahan, mana tahu ada plan B dari sono. Jangan gitu kau ya, jangan gitu ya. Malaikat catat, mereka mau hidup baru mulai dari sekarang. Karena mau bangkit bagi Tuhan. Saya di situ langsung kayak bergetar waktu dia bilang, saya pergi dan dibacain yang namanya kartu tarot, Bu. Wah Tuhan. Karena udah 3 tahun soalnya kami pendekatan. Tapi sekarang soalnya dia menjauh, Bu. Jadi saya galau hancur banget, makanya saya mau cari hamba Tuhan yang pendoa. Kau pikir aku dukun dalam hatiku? Ya udah kudoakan. Kau jaga hatimu, urus berat badanmu. Karena jadi bengkak dia. Dia bilang, dulu Bu berat badan saya cuman 60, sekarang 100. Iya, fokus dulu kau situ. Fokus dulu kau situ. Urus berat badanmu, percantik dulu hidupmu, maka kau akan siap terbang bagai Raja Wali. Nanti kau tinggal pilih-pilih gini, yang mana ya? Yang mana ya? Tinggal gitu nanti kau. Tapi kalau lagi kayak gini, kau dianggap tuh Raja Wali yang patah. Cuma bilang gini, oh kasihan ya, oh kasihan ya, oh kasihan. Jadi gak ada penglihatan Tuhan yang lain, Bu, enggak. Kau perbaiki dulu hatimu yang patah itu supaya kau siap terbang. Konsen dulu kau, olahraga kau. Kan banyak duitmu kan kalau kau sekali nulis. Nge-gym kau, atur vitaminmu supaya kau kinclong lagi. Enggak kau lihat aku 41 tahun. Kau lihat nih dapatku, gue bilang, iya ya Bu ya. Termotivasi dia. Gitu. Jadi jangan sampai jual Yesus hanya karena soal umur. Kutanyalah umurnya. Umurmu berapa? 30
Tuhan masih jauh. Saya 41, 33 dia. Udah dak dik duk der. Fokus dulu, fokus. Kalau kita sungguh percaya akan cara Tuhan yang ajaib, garis bawahi, waktunya pasti yang terbaik. Itu. Karena apa? Karena dasarnya mengenal. Tapi kalau enggak mengenal, disitulah muncul yang namanya kekhawatiran. Benar enggak ya doaku dijawab? Karena enggak mengenal, disitulah muncul ada hal-hal yang lain yang dilakukan, yaitu plan B, plan C, plan D. Dan seterusnya. Tapi kalau engkau mengenal siapa yang punya hidupmu, siapa yang rancang hidupmu, maka kau akan fokus kepada dia, sang empunya rancangan itu. Amin. Dan kita fokus dengan apa yang Tuhan izinkan untuk kita fokuskan. Yaitu apa? Percantik imanmu. Percantik hubunganmu. Maka itu akan terpancar keluar juga jadi cantik. Gitu. Jadi pengenalan itu penting. Mengenal Yesus artinya tidak akan menyia-nyiakan pengorbanannya. Mengenal Yesus artinya akan ada keputusan selesai dengan cara hidup yang lama. Amin. Iya. Ini karena apa? Mengenal. Jadi kalau mengenal Yesus Kristus lewat pengorbanannya, maka kita akan meninggalkan cara hidup kita yang lama. Kita merenungkan bagaimana dia disiksa. Kita merenungkan bagaimana dia ditancapkan tombak. Kita merenungkan bagaimana tangan dan kakinya terpaku. Kita merenungkan bagaimana mahkota duri itu ada di kepalanya. Dengan itu kita renungkan, masa kau gak buat keputusan untuk meninggalkan cara hidupmu yang lama? Ya kan? Harusnya dari peristiwa yang kita tahu akan apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu harusnya hatimu bergetar. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Harusnya engkau dan aku bergetar. Karena apa? Tadinya kita hanya manusia yang tidak layak diselamatkan. Tapi karena kasih-Nya kita diselamatkan. Itu harusnya menolong kita untuk buat keputusan selesai dengan cara hidup yang lama. Mengenal Yesus artinya menjaga hubungan dengan Allah, karena pemulihan hubungan ini mahal harganya. Ada darah yang tercurah di atas kayu salib. Mengenal Yesus artinya perubahan ibadah dan pelayanan semakin terlihat. Halo? Bentuk apapun pelayananmu, yuk mulai hari ini harus terlihat ada perubahan. Harus ada terlihat perubahan. Jangan hanya sekedar. Mari bayar harga sedikit di hadirat Tuhan. Bapak, sebelum besok pelayanan, urapi aku, bayar sedikit di belakang layar. Jadi bukan karena keterampilan kita, supaya di saat kita berdiri di altar Tuhan yang kudus ini, ada impartasi yang dinyatakan. Amin. Iya. Jadi harus ada perubahan. Perubahan itu terjadi karena apa? Mengenal Dia yang kita tidak akan sia-siakan pengorbanannya di atas kayu salib. Saya kemarin di doa puasa marah-marah. Karena selama penyembahan kayaknya hening semua begitu. Dan biasa gitu penyembahan dulu hampir 1 jam, baru setelah itu ada renungan singkat. Baru setelah itu kan diserahkan ke gembala sidang. Oh, di situ saya marah-marah.
tentang carilah dahulu kerajaan Allah. Itu ada kata kerja, cari. Bukan itu tuh, bukan pasif tapi aktif. Kata kerja, cari. Benar gak? Ya kan? Cari. Berarti ada sesuatu yang perlu dilakukan. Tidak begini. Ya pokoknya lah yang mimpin aja lah, yang bertanggung jawab kemana penyembahan ini mengalir. Enggak gitu. Kalau mau kerajaan surga turun atas hidupmu dalam persekutuanmu, jangan pernah engkau bergantung kepada orang yang di depan sini. Tetapi bergantunglah engkau kepada kerajaan surga yang akan turun atas hidupmu karena engkau mencari. Ini tingkat kedewasaannya harus berubah. Jadi tidak hanya sekedar lagi seperti anak-anak kalau lapar, enggak gitu. Tapi kalau udah dewasa harus cari. Benar enggak? Nah jadi di sini yang udah tua-tua masih kembali aja kok ke anak-anak. Malu sama umur. Ya. Udah umurmu 30, bagi jajan, balik aja kok anak-anak. Tapi kalau sudah dewasa, dia akan punya inisiatif untuk mencari kebutuhan hidupnya. Betul? Iya. Jadi biar kerajaan surga turun atas pelayananmu, biar kerajaan surga turun atas pekerjaanmu, biar kerajaan surga turun atas rumah tanggamu, cari. Gitu loh, cari. Gak bisa engkau bergantung. Ya udah kita tunggu aja lah nanti pendeta datang menyatukan kita kembali. Kau harus cari. Kau harus cari supaya kerajaan surga turun atas rumah tanggamu. Kau harus cari supaya kerajaan surga turun atas masa depanmu. Harus cari. Gak boleh hanya berdiam, harus aktif. Gitu. Setelah udah dimarah-marahi, baru tuh. Saya bilang stop main musik, cukup pakai gitar biasa. Stop semua, berlutut semua di hadirat Tuhan. Ih batakku keluar kok kayak gitu-gitu. Beneran. Nggak ada yang di lain-lain. Semua kumpul sini. Berlutut semua. Memang kita terbiasa doa puasa itu memang berlutut. Nggak ada yang ini sama handphone. Semua letakkan. Ngapain lo kau nahan lapar-lapar dari malam sampai sekarang. Tapi kau nggak dapatkan kerajaan surga turun atas doa puasamu. Dia bilang gitu. Nggak usah ada yang main musik. Baik kita biasa aja kita. Turun yang main musik. Turun. Saya bilang gitu. Biar fokus semuanya menyembah Tuhan. Puji Tuhan, dibela Tuhan. Semua mengalami jadinya lawatan Tuhan yang luar biasa. Tapi maksudnya jangan kudu marah-marah dulu baru ada kesadaran gitu loh. Karena apa? Kita semua harusnya tingkat kedewasaannya bukan lagi kanak-kanak yang dikit-dikit. Buka mulut. Pesawat melewat. Pintar. Enggak gitu loh. Harusnya engkau udah sadar, aku butuh firman, aku butuh makanan rohani yang luar biasa. Supaya apa? Aku tidak biasa lagi seperti cara hidupku yang lama. Pelayananku tidak akan biasa lagi seperti pelayananku yang dulu. Tetapi hari ini aku akan buktikan Yesusku yang bangkit. Aku pun bangkit dan kubuktikan lewat pelayananku. Harus begitu. Jadi jangan sama dari tahun ke tahun. Harus ada yang namanya perubahan. Perubahan itu terjadi karena pengenalan yang benar. Ya dong? Jadi ini pondasinya. Engkau akan bangkit. Engkau akan mengalami perubahan karena pengenalanmu akan Kristus. Jadi kalau hari ini engkau masih sama aja dari dulu. Aku masih seperti yang dulu. Gitu. Harusnya lagunya, ku tinggalkan cara hidupku yang lama. Harusnya udah begitu. Jangan muncul lagi engkau. Aku masih seperti yang dulu. Kalau enggak dibasuh aku enggak ke gereja. Gak dewasa-dewasa. Kiranya kita semua yang ada di tempat ini
Karena pengenalan, saya percaya tingkat kedewasaan kita pun naik ke pemahaman yang baru. Jadi nggak dikit-dikit ngambek, nggak dikit-dikit baper. Ini nggak ada pesan sponsor ya, nggak ada. Nggak ada Bu, nggak ada. Walau ini anak orang tua, nggak ada pesan-pesan sponsor. Ya, jangan dikit-dikit ngambek. Abraham nggak ngambek karena sampai di ujung usia yang udah lanjut, dia belum melihat. Itu karena apa? Dia mengenal Yesus yang dia percaya. Ya, ada banyak hal yang kadang-kadang gak sesuai dengan keinginan daging kita. Tapi karena Tuhan menempatkan kita di tempat ini, jangan pernah engkau undur. Tetaplah punya keyakinan Tuhan yang menempatkanku di sini, maka di tempat inilah Tuhan membentukku semakin dewasa, semakin serupa seperti yang Kristus mau. Jadi ini poin yang pertama, pengenalan yang benar, karena kebenaran firman berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Yang kita rindukan hari ini mengenal Dia. Yang kita inginkan hari ini adalah mengenal Dia secara pribadi. Lewat apa? Lewat firman. Amin. Amin. Lewat firman. Jadi mari kenal pribadinya lewat surat cintanya ini. Disitulah kita akan mengagumi bagaimana Tuhan yang kita layani. Bagaimana Tuhan yang kita sembah. Slide berikutnya Galatia 2 ayat 20a, baca sama-sama, ada di layar. 2, 3, ya. Amin. Iya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi ada perubahan yang dulu masih ke sini setengah, ke sono setengah. Tapi sekarang berfokus hanya kepada Kristus. Walau dunia menawarkan, enggak apa-apa loh kamu nanya, dia orang pintar. Saya mau kasih tahu kalau dia pintar dia udah staf presiden. Ya, jadi jangan mau dibodoh-bodohin. Kalau dia pintar dia udah staf khusus. Ya. Jadi kalau ada dunia ini bilang, ada lo sini orang pintar, ada cuman syaratnya kau bawa ayam dan 1 ikat itu duit. Jangan dibodoh-bodohin lah. Jangan lagi kita salibkan Tuhan dengan hal yang konyol begitu. Yesus kita berkuasa, amin. Jangan ragukan kuasanya, kenal dia supaya engkau ngalamin kuasanya. Jadi tidak kata orang tapi engkau ngalamin secara pribadi. Poin yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, masih tetap di ayat 10 tapi bagian B-nya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi yang kedua berbicara tentang hidup yang baru, ya. Itu harus ada yang namanya perubahan yang dahsyat. Yaitu apa? Seperti Yesus, itu saja yang kupinta. Semakin serupa dengan Kristus. Dimulai dari mana? Karakter hidup kita. Dimulai dari mana? Pikiran kita. Jadi di poin yang kedua ini, semakin serupa dengan Kristus ini berbicara tentang, yuk punyalah kerelaan untuk diperbaharui roh kita ini. Yang dari dalam ini loh. Bukan yang dari luar lagi, yang dari dalam ini. Rohmu diperbaharui. Amin. Iya. Jadi pengiringanmu kepada Tuhan tidak yang hal-hal yang tampak luar. Pengiringanmu akan Tuhan bukan aktivitas rohani lagi.
Tetapi pengiringanmu akan Tuhan adalah rohmu terus terhubung dengan Tuhan. Karena ada banyak orang di saat melakukan aktivitas rohani dia berasa lelah secara fisik. Terus besokannya dia berasa begini, aduh capek mau istirahat aja. Nah, tapi kalau kita sudah diperbaharui secara roh, udah gak kenal gitu. Karena apa? Kita sudah naik satu tingkat. Bukan lagi aktivitas rohani yang sedang kita prioritaskan. Maksudnya gini loh, aktivitas rohani itu pelayanan-pelayanan padat. Jangan sampai kita terjebak di situ tuh. Aktivitas rohani terlihat kita seharian di gereja. Terlihat. Tapi sebenarnya di dalam udah kering karena apa yang engkau bangun cuman aktivitas rohani. Tapi hari ini aku berdoa semua kita yang ada di ruangan ini rohmu diperbaharui. Karena apa? Di poin yang pertama tadi pengenalannya benar. Jadi jangan sibuk aktivitas rohani tapi ternyata di dalam itu sudah kering. Tapi isilah rohmu dengan baik. Supaya keluar juga baik. Amin. Iya. Jadi ini yang Tuhan maksud serupa dengan Kristus. Tidak hanya sekedar serupa kesibukan pelayanannya. Tapi serupa itu nih loh rohnya diperbaharui dari hari ke sehari. Amin. Iya. Jadi biar kiranya ini kita tangkap. Supaya apa? Di saat kita lahir baru itu diisi dengan catatan-catatan baru bersama dengan Kristus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jangan lagi seperti bangsa Israel yang terus melihat ke belakang, yang terus mengingat hal-hal yang ada di belakang. Coba dulu kita nggak keluar ya, mungkin kita masih tetap makan daging, masih tetap makan bombay. Ya Tuhan, bawang bombay maksudnya. Karena apa? Ngingat terus yang di belakang. Tapi biar kiranya di saat engkau diselamatkan, di saat engkau hidup baru, engkau terus tertuju kepada Kristus. Amin. Iya, karena apa? Udah lebih konsen kita tentang roh. Harus terus diisi oleh makanan surga. Kiranya engkau di saat bersekutu dengan Tuhan, baik doa-doa pribadimu, saat teduh pribadimu atau ibadah atau apapun atau komsel atau apapun. Di saat rohmu gak berasa ada yang terisi gitu. Kiranya engkau di situ meraung di hadirat Tuhan. Tuhan, aku harus dapat, aku harus dapat. Aduh ini apalagi udah mau poin yang berarti tadi dibilang poinnya 3. Ini udah poin kedua, aduh belum dapat. Rohmu harusnya meraung kepada Tuhan. Jangan bilang begini, ya udahlah selesai lah ibadah ini. Aduh udah mau pulang, mau ngantuk. Itu aktivitas rohani. Jadi orang di luaran bilang gini, oh udah pulang gereja. Udah aktivitas rohani. Lihat dulu kiri kananmu. Kira-kira muka-muka aktivitas rohani enggak dia? Atau dia muka-muka yang udah rohnya diisi? Ya, jangan terjebak. Halo? Jangan terjebak, halo? Karena orang-orang tahu engkau Kristen, maka engkau berpikir wajib ke gereja. Tapi ternyata engkau terjebak di aktivitas rohani. Tapi kiranya walau itu di awal terjebak, tapi karena engkau dengar firman Tuhan, aku gak mau diterjebak di aktivitas rohani. Aku harus pastikan rohku diperbaharui dan harus diisi dengan firman. Iya, jadi jangan terjebak di aktivitas rohani. Supaya apa? Supaya kita bisa mengejar ketertinggalan kita yang lama. Dan kita isi dengan sejarah yang baru bersama dengan Kristus. Dan engkau berkata yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Isi itu, tangkap itu. Saya pernah kasih ilustrasi kalau di satu wadah di situ ada sayuran basi. Gak mungkin ibu-ibu cerdas, ya, gak mungkin anak-anak Tuhan yang cerdas melakukan sayur yang baru terus dimasukkan ke sayur yang sudah basi itu. Gak mungkin kan? Gak mungkin kan? Kan di sini mukanya muka cerdas semua ini, kan?
Ya kan, muka-muka cerdas semua ini. Kan? Enggak mungkin engkau akan masukkan berkat Tuhan yang baru di wadah yang basi. Jadi biar itu terjadi, selesaikan apa yang harus kau lakukan. Bersihkan wadahnya, buang sampahnya. Kan begitu. Itu yang harus dilakukan. Tapi seringkali anak-anak Tuhan terjebak di perkataan, biarlah nanti dengan berjalannya waktu Bu. Nah itu akhirnya kita terjebak, akhirnya lama terus hidup dalam kebiasaan lama. Harusnya yang langsung dibuat keputusan adalah buang, bersihkan, lap, langsung masukkan yang baru. Kan begitu. Nah seringkali kita ndak bisa langsung lepas karena apa? Ada dosa-dosa kesayangan. Sayang loh Bu, soalnya agak-agak nikmat, kayak mana lah ya. Jadinya nanti berkat Tuhan itu tertahan lagi. Karena apa? Berkat surga itu nggak mau sia-sia. Terus kau langsung nyalahin surga. Katanya Tuhan akan berkati. Katanya tahun ini tahun terobosan. Katanya tahun ini tahun pemulihan. Mananya orang lain udah dipulihkan, kalau aku nggak. Karena kau belum bersihkan. Makanya berkatnya masih ditahan. Tuhan nggak mau berkatnya mubazir. Aduh Ibu Pendeta ini kok marah-marah terus. Enggak loh. Aku mau menekankan, yuk come on sadar, yuk come on bangkit. Jangan lagi sama, gitu loh. Halo? Iya, supaya apa? Tidak ditunda lagi, dikasih dimasukkan berkat yang baru itu. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Nah itu. Jadi keputusannya ada di hidupmu. Keputusannya ada di hidupku. Mau Tuhan kasih yang baru, selesaikan yang lama. Kan begitu. Ya. Supaya apa? Kita terus semakin mengejar yang namanya serupa dengan Kristus. Jadi dimulai dari apa? Roh kita harus diperbaharui, pikiran kita harus diperbaharui. Dan selanjutnya akhirnya kita mengenakan manusia baru. Dan orang akan berkata, ih aku kenal lo dulu dia, jangankan dia disenggol, tapi sekarang perubahannya banyak. Itu karena apa? Kristus yang sudah ada di dalamnya. Itu karena apa? Kasihnya Kristus sudah ada di dalam. Gitu loh. Jadi harus ada yang namanya perubahan yang bisa dirasakan oleh orang lain. Jangan sampai orang lain bilang, betul dia rajin ke gereja, tapi karakternya mah gak ada perubahan. Masih tukang gosip, gak ada perubahan. Masih tukang marah-marah, gak ada perubahan. Ya kan? Tapi biar kiranya orang yang ada di sekitar kita lewat kehadiran kita, mereka mengalami kasih Kristus. Amin. Itulah tujuan Tuhan. Jadilah engkau berkat dimanapun engkau ditempatkan. Jadi mari kita berserah diri dengan penuh kerelaan. Jangan ada lagi yang kayak ditahan-tahan. Maju enggak. Sayang antar aja pas sudah tua. Pas sudah tua datang, aku mau pelayanan. Terus koordinator bilang gini, mau bagian pelayanan apa? Terserah Bapak Pendeta. Bapak Pendetanya bingung, di bagian apa ya? Iya kan? Jadi biar kiranya semua kita yang ada di ruangan ini, kalau Tuhan gerakkan hatimu untuk serius melayani Tuhan, jangan pernah tunda. Ya, sudah ada yang namanya kerelaan. Ini hidupku Tuhan, ini hidupku Tuhan, ini hidupku Tuhan. Gak bisa kubalas cintamu, minimal lah lewat tenagaku ini. Aku mau ambil bagian dalam pelayanan. Gak bisa kubalas pengorbananmu Tuhan, minimal lah lewat senyumku yang ramah ini kalau menerima tamu. Ya kan? Jangan kemarin lain, shalom. Shalom. Yang tadinya dia stres di jalan, pulanglah kita macam gak betul ini. Gitu. Saya pernah suruh duduk penerima tamu, tapi gak di sini. Saya lihat muka itu. Gereja kita kan naik tangga. Udah ngos-ngosan gendong anak, terus lihat muka begitu. Saya langsung bisikin. Kalau lagi ada beban berat, duduk dulu. Karena mukamu tidak membawa damai sejahtera.
Terus teman yang penerima tamu bilang gini, Bu Gembala bisikin apa? Karena apa? Itu penentu, jangan engkau anggap pelayanan bagian penerima tamu itu hanya butiran debu. Itu penentu, kalau dia tidak menghadirkan shalom Tuhan di saat dia nyapa jemaat shalom, percayalah itu jemaat sepanjang ibadah. Mentang-mentang kita nggak kaya, makanya dia kayak gitu. Jadi nggak dinikmati penyembahan itu. Tapi karena senyummu yang menghadirkan shalom yang datangnya dari Tuhan. Yang tadinya dia stres di jalan langsung dia plong. Jadi kau mungkin bilang begini, nyanyiku pales, masih ada lowongan pelayanan penerima tamu. Jadi semua yang ada di tempat ini punya kerelaan untuk melayani Tuhan. Iyalah. Semua pelayanan itu enggak cuma di mimbar. Ya, punya kerelaan. Buktikanlah. Khususnya di momen kebangkitan ini. Engkau bangkit tidak lagi hanya sekedar datang beribadah. Putuskan, hubungi koordinator. Langsung begitu, ya. Berserah diri dengan penuh kerelaan, semakin fokus kepada Yesus dan keakuan semakin mengecil. Ya dong, ya kan? Jangan cuma nyanyi, ku mau sepertimu Yesus. Tapi egonya ya ampun. Lupa disebutkan ketua terima kasih, ya ampun. Kan ini semua kan hari ini banyak nih yang pelayanan kan. Nah, ketua mengucapkan misalnya ada rapat evaluasi. Terima kasih buat pelayanannya kemarin, pemain tamburinnya keren, pemain musik keren. Ada lupa lah misalnya. Seksi konsumsi nggak dibilang terima kasih. Jangan kau langsung bilang nggak mau lagi aku kalau ada acara jadi panitia. Nggak ada kayak gitu di sini ya. Nggak ada. Karena apa? Kristusnya yang semakin besar, kitanya semakin kecil keakuannya. Itulah yang menggambarkan kita akan semakin mendekat seperti karakter Kristus. Selanjutnya apa? Mengikuti teladannya dalam hal apa? Ketaatan. Taat melakukan apa yang menjadi perintah Bapa sampai di atas kayu salib. Jadi kita yang ada di ruangan ini yang buat keputusan sekali Yesus selamanya Yesus, tetaplah buktikan ketaatanmu sampai garis akhir. Sampai Kristus berkata, "Sabaslah hai hambaku, mari masuk." Harus taat. Teruslah apa? Menyucikan diri. Kudus, kudus bagi Tuhan. Amin. Amin. Supaya Roh Kudus terus berkenan di hidup kita. Karena apa? Kita terus menguduskan diri bagi kepentingan kerajaan surga. Itu nanti bisa dibaca ayat-ayatnya ada ya, lengkap tuh di PowerPoint. Yang ketiga. Di ayat 11 tadi ya, Filipi 3 ayat 10 sampai 11 dan ini di ayat 11-nya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi Kristus mau apa? Kita bangkit. Amin. Iya. Kristus mau kita bangkit. Enggak lagi sama. Enggak lagi tertidur. Enggak lagi suam-suam kuku. Enggak lagi biasa-biasa. Tetapi kita semua bangkit. Bagi kemuliaan Tuhan. Supaya apa? Supaya apa? Iblis gak bisa lagi intimidasi kita. Ya kan? Karena kalau kita itu ada di abu-abu, ya kan itu cari selamat kan di abu-abu. Gak panas, gak dingin. Tuhan bilang apa kan? Dimuntahin kan? Jadi harus jelas buat keputusannya, jangan abu-abu. Gitu. Jadi cari aman gak? Tapi kalau kita tegas, ya sekali Yesus. Maka orang pun akan bilang begini. Udah dia mah nggak bisa digoyah dia. Dia pengikut Kristus sejati, dia udah nggak bisa digoyah-goyah tuh. Gitu. Kayak dulu kami waktu remaja-remaja gitu kan. Misalnya kan contohnya kami bersaudara.
Ada di kampung kami kan ada istilahnya itu kayak acara muda-mudi lah begitu. Nah nanti tuh terakhir-terakhir lelang gitulah. Nah kalau udah lelang-lelang itu kan kadang-kadang tari-tariannya udah kacau-kacau lah begitu. Udah mulai agak mabok-mabok begitulah. Nah kadang tuh kan ada supaya sawerannya banyak kan kadang disuruh lah kami nyanyi lagu sekuler Batak begitu ya, lagu sekuler Batak. Nah orang-orang yang mengenal kita gitu, yang seangkatan sama kita gitu pasti langsung bilang begini. Gak akan mau anak pendeta Sirait itu nyanyi lagu sekuler. Tapi nanti kalau lagu rohani gak banyak sawerannya. Udahlah, kita ini aja. Kita tetap kasih mereka nyanyi. Biarkan lagu yang seperti mereka mau. Toh pemain musiknya mereka juga. Gitu. Dunia berpikir ngikut cara dunia akan berkatnya banyak. Kalau terlalu ngikut rohani nanti gak banyak yang sawer. Itu pemikiran dunia. Tapi apa yang terjadi? Di saat kita nyanyi, memang kita dari rumah, Tuhan ini panitia jauh di bawah kami angkatan anak-anak remaja pemuda sekarang. Biar mereka lihat kuasa Tuhan dinyatakan di atas acara mereka ini. Tapi kami langsung bilang, nanti pas acara lelang kami izin untuk udah keluar dari pentas ya. Karena, oh iya itu udah acara bebas soalnya. Dan akhirnya mereka buktikan di saat kita nyanyi pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan yang coklat-coklat yang datang. Yang merah-merah semua yang datang nyawer. Terus adikku yang Meti kan agak sumringah orangnya. Dia bilang gini, dia sambil instrumen musik dia bilang, lumayan juga ya, lumayan. Bukan itu nanti bentar lagi panitia lewat itu kita bilang begitu. Beneran udah datang-datang begini. Diambil semua sama dia katanya. Artinya di situ mereka buktikan bahwa di saat kita radikal bagi Kristus, tetap Tuhan merancangkan hal yang luar biasa di situ. Asalkan apa kita tidak kompromi. Nah seringkali kita ada di area abu-abu, akhirnya kita nggak lihat bagaimana Tuhan bela hidupmu dan hidupku. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh berkata, aku penuh mengandalkan Tuhan, maka engkau akan melihat bagaimana pembelaan Tuhan. Gitu. Jadi fokus, bangkit supaya apa? Tidak ada lagi ruang bagi iblis untuk mengintimidasi. Udahlah, untuk sekali ini sedikit-sedikit gak apa-apa. Enggak, harus buat keputusan. Tidak mudah untuk digamiri dengan hal yang lain. Bangkit dari batasan-batasan yang diberikan manusia. Mungkin manusia berkata, kamu makan gini-gini aja, kamu mah nggak akan bisa berubah. Bangkit dari batasan-batasan itu seperti apa? Seperti Daud. Dia bangkit dari batasan-batasan yang diberikan oleh abang-abangnya. Udahlah kamu jaga kambing domba aja, kamu nggak bisa kayak begini-begini. Dia keluar dari batasan itu, betul? Dia bangkit. Mungkin ada banyak orang yang menganggap engkau sebelah mata. Tapi imani, Tuhan memandang kita semua penuh dengan segenap hati, tidak sebelah mata. Itu harus menjadi hal yang membuat engkau bangkit dari batasan-batasan yang diberikan oleh manusia. Bangkit dari apa? Kemalasan. Tuhan mau memulihkan, tapi kalau engkau malas-malas, ya nggak akan bisa. Makanya Tuhan bilang, orang yang akan dikasih makan itu yang rajin. Kalau malas jangan, kan begitu. Halo, shalom yang muda-muda. Ya, yuk rajin-rajin ya. Jadi jangan cuma cita-cita setinggi langit, tapi kelakuan dan tindakan harus rajin. Harus rajin, amin. Iya, bangkit dari kemalasan, bangkit dari mengasihani diri. Yang berkata, yaudah mah aku mah gini-gini aja, itu mengasihani diri. Tapi mulai hari ini buat keputusan, aku bisa bersama dengan Tuhan. Aku mampu karena Tuhanku adalah Tuhan yang perkasa, amin. Bangkit dari mengasihani diri. Bangkit dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Bangkit dan bertekad balik seperti anak yang hilang. Mungkin selama ini kita sudah sebenarnya terjebak menjadi anak yang hilang. Tapi hari ini bangkitlah dan kembali kepada Bapa. Karena apa? Bapa itu akan memelihara anak-anaknya.
Bapa di surga akan memelihara kita. Asalkan kita jangan melenceng sana melenceng sini. Kembali kepada jalannya Bapa. Amin. Iya. Bukan anak kandungnya aja dipelihara. Ya kan? Kita semua anak kandungnya. Ciptaan surga kita semua ini produk surga. Pasti dipelihara. Amin. Iya. Jadi mari bangkit dan hadapi Goliat-Goliatmu. Jangan mudah putus asa. Bangkit dan singkirkan segala keraguan. Itu membuktikan bahwa engkau menangkap pesan Paskah tentang kebangkitan Tuhan. Singkirkan segala keraguan. Karena apa? Poin yang pertama, engkau kenal siapa dia. Yang mampu mengubah air menjadi anggur. Karena engkau mengenal dia yang mampu menyembuhkan. Karena engkau mengenal dia yang bangkit dari kematian. Jangan lagi ragu. Ayat penutup, Yesaya 60 ayat 1. Baca sama-sama, mari kita bangkit berdiri. Tim musik silakan maju ke depan. Yesaya 60 ayat 1. Baca sama-sama 2-3 ya. Amin. Tuhan mau kita bangkit. Tangkap kerajaan surga itu, tangkap terang Tuhan itu, tangkap kemuliaan Tuhan itu. Itu akan terjadi karena engkau mengenal Dia. Karena engkau mengenal Bapa yang begitu luar biasa. Tetap terhubung dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. 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 Mari tetap terhubung dengan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pengorbananmu, kasih-Mu selamatkan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, ya Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu besar. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Menyembah-Mu Bapa. Meninggikan Engkau Yesus. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Ya. Datanglah kerajaan-Mu Bapa. Dalam setiap hati dan kehidupan kami datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu
Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. 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 Amin, 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 amin. Haleluya. Oh, penuhkan kami Tuhan. Penuhkan kami Bapa. Penuhkan kami Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, ya Yesus Tuhan. Haleluya. Dengan lembut jamah setiap kami Tuhan. Pulihkan, pulihkan hidup kami. Pulihkan, pulihkan kami Tuhan. Ya Yesus. Pulihkan, pulihkan kami Bapa. Pulihkanku Tuhan. Amin, amin, amin. Ya Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Roh Kudus jamah setiap kami dengan firman-Mu. Kami mau pastikan di saat kami meninggalkan tempat ini, firman Tuhan tetap ada dalam hidup kami. Dan kami akan buktikan dalam kehidupan kami bahwa kebangkitan Tuhan, pengorbanan Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena kami akan terus berproses, bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi bagi kepentingan kerajaan surga. Kami tidak akan memberikan ruang bagi iblis untuk mengintimidasi kami. Karena darah Yesus telah lunas membayar hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kami akan isi hidup kami dengan sejarah bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, biar pengenalan kami akan Tuhan semakin terus disingkapkan. Biar kami semakin serupa dengan Kristus. Karakter kami, pikiran kami, roh kami
semakin serupa dengan Kristus. Dan Tuhan mau, surga mau, kami bangkit bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terjemahkan lebih lagi pesan firman-Mu dalam setiap hati dan kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Silakan duduk. I was rich, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Shalom Jemaat Tuhan, saya Serena dan saya akan memberitakan e-news untuk minggu ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan kolekte, persembahan perpuluhan, dan bantuan gereja, dapat mentransfernya ke nomor rekening yang tertera. Untuk pembayaran dan pengambilan kartu e-kasih, jemaat Tuhan dapat menghubungi Ibu Nami di nomor yang tertera. Doa Rabu malam, Rabu 23 April 2025 pukul 8 malam. Bagi pengurus dan pelayan gereja wajib hadir ya. Dan doa Rabu malam ini terbuka untuk jemaat gereja. Ibadah WBI Kamis 1 Mei 2025 dinonaktifkan. Sekian ini untuk minggu ini, saya Serena pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Puji Tuhan, seberapa banyak saudara yang diberkati Tuhan pada ibadah Paskah hari ini, boleh lambaikan tangan kita saudara. Kita berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Allah kita yang telah bangkit dari maut. Terima kasih buat hambanya Ibu PDM Adlin Sirait. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan pelayanan keluarga, menjadi berkat dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Untuk jadwal Asar hari Minggu depan, bagi para petugas datang lebih awal dan berpakaian yang sopan. Nama-nama yang disebutkan bagi pagi dan sore. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk melayani di bidang Asar, dapat menghubungi koordinator ibadah Bapak Suryanto dan PDP Sony. Ya. Bagi jemaat yang ingin memberikan kesaksian dalam program Be the Light, dapat menghubungi tim media. Ya, kembali diingatkan untuk ibadah Paskah hari ini, ibadah Paskah sekolah minggu
jam 10 pagi sampai setengah 12. Dan firman Tuhan akan dilayani oleh Kak Tanti Jatmiko. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih punya anak kecil usia SD, boleh sama-sama datang di ibadah Paskah Sekolah Minggu nanti jam 10 pagi. Kembali pengumuman berikutnya adalah pemberkatan nikah yang kudus, yaitu Saudara Lisko Hanta dan Karen Suherman. Apakah hadir di tengah kita? Ada ya, boleh bangkit berdiri biar jemaat boleh mengenal. Ya, Lisko dan Karen. Oke, untuk hari Sabtu 26 April jam setengah 10 di gereja GBI FC Vitara. Dan hari ini ada pencarian dana retreat untuk anak muda, Age Generation. Nama-namanya sebagai berikut ya, yang dijual. Saudara boleh ikut ambil bagian untuk membantu dana retreat. Terus dukung dalam doa Bapak Dedi, Bapak Li Oksui, Ibu Sinta, Ibu Lifung, Ibu Diana, dan Ibu Tan Cianyo. Tuhan berikan kesembuhan pemulihan. Oke, dengan demikian berakhir sudah untuk ibadah Paskah. Sebelum kita memberikan persembahan kita dan doa berkat, kita mau mengakhiri dengan kemenangan bersama. Seberapa banyak yang dibebaskan hari ini, boleh lambaikan tangan saudara dan bangkit berdiri bersama. Kebangkitan Yesus dari maut membuktikan Yesus adalah juru selamat, anak Allah yang hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Oh, Yesus hidup, Dia bangkit dari maut. Haleluya. Oh, oh, anak Allah. Yesus namanya, menyembuhkan. Haleluya. Menyucikan, bahkan mati tebus dosa saya dan saudara. Oh, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia menang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Katakan sama kanan kirimu saudara, Yesus kita hidup, ada hari esok. Jangan takut, jangan gentar, karena ku tahu Dia menang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari lambaikan tangan kita, sebab Dia hidup, Dia hidup. Oh, yes, haleluya. Dia hidup, ku takkan gentar, karena ku tahu, Dia menang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu, Dia menang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena kami tahu Tuhan, ku tahu Dia menang hari esok. Hidup jadi
berarti sebab dia hidup. Oh, oh, haleluya. Terima kasih Yesus yang bangkit dari maut. Engkaulah juru selamat bagi setiap kami. Haleluya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Jemaat tetap berdiri, kita angkat, pegang amplop-amplop persembahan yang sudah disediakan persembahannya. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa buat pimpinan pertolongan-Mu yang telah Kau nyatakan sepanjang ibadah kami dari pagi hingga sampai menjelang siang hari ini. Biar semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Bapa di sorga, mendatangkan sukacita yang baru bagi kami. Sehingga kami semakin hari semakin lebih setia, lebih tekun dalam menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang sudah memberkati kami sepanjang pagi hari ini. Baik yang pemain musik, yang melayani WL Singer, terlebih hamba-Mu yang telah menyampaikan Quran firman Tuhan. Biarlah semuanya yang Kau pakai dengan luar biasa ke hari-hari yang akan datang. Dengan pewahyuan yang baru, terobosan-terobosan baru lewat hidup mereka. Semakin nyata nama-Mu dimuliakan dan diagungkan. Semakin banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Saat ini kami datang dengan membawa persembahan-persembahan yang akan kami kembalikan untuk pekerjaan-Mu. Sebagian dari berkat-berkat yang Tuhan telah percayakan untuk kami kelola. Berapapun nilainya, ini dapat kami kembalikan. Persembahan kolektif, persembahan dari diakonia, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur lainnya kami bawa dengan penuh sukacita di tengah-tengah gereja-Mu. Terimalah menjadi persembahan yang berbau dupa harum di hadapan Allah, yang dapat dipergunakan buat pertumbuhan perkembangan pekerjaan Tuhan pada umumnya, gereja-Mu khususnya. Hamba berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang telah datang di hadapan-Mu, bagai lindungi mereka Tuhan. Juga kami berdoa buat rekan-rekan kami jemaat-Mu yang sedang sakit. Kami berdoa buat Saudari Dedi, kami berdoa buat Bapak Leoksui, kami berdoa buat Ibu Sinta, kami berdoa buat Ibu Livung, kami berdoa buat Ibu Diana, kami berdoa buat Ibu Tan Cianyo. Mari Tuhan tumpangkan tangan-Mu di atas kehidupan mereka, angkat segala penderitaan kesakitan mereka, sehingga mereka boleh pulih dan sembuh, mereka boleh bangkit dari tempat tidurnya, mereka boleh datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat karya-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Inilah persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu dengan penuh sukacita, hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang Tuhan kasihi, buka hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat-berkat Allah. Sidang jemaat saleh-saleh Kristus yang Allah kasihi, pulang dan kembalilah kepada kehidupan sehari-hari dengan segala tugas pekerjaan yang telah terpercayakan kepadamu, dengan iman dan berharap kepada Allah. Allah memberkati engkau, Allah melindungi engkau, Allah mencarkar sinar kemuliaan wajahnya di tengah-tengah keluargamu, dalam tugas-tugasmu sehari-hari, bahkan dalam pergaulanmu di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pulang, terima dan bawalah kasih anugerah, berkat dan rahmat, keselamatan dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, serta persekutuan dan karunia Roh Kudus menyertai saudara-saudara saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. Silakan jemaat Tuhan, saat teduh Tuhan memberkati kita semua.